But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. Bab 1215. Cantik banget Yura, memang pantas dijuluki wanita kedua tercantik di Jenggala. Dia terlihat seperti dewi yang turun dari langit. Benar, Glenn benar-benar sangat beruntung bisa menikahinya. Setelah melihat kecantikan Yura, seluruh putra keluarga terhormat pun tidak berhenti memuji kecantikan Yura. Selain itu, mereka juga menatap Glenn dengan penuh kecemburuan. Yura merupakan salah satu dari 4 wanita tercantik di Jenggala dan juga wanita idaman banyak orang. Jika Glenn tidak cacat dengan penampilan dan latar belakang keluarganya, dia mungkin masih pantas mendampingi Yura. Masalahnya, Glenn sudah menjadi orang lumpuh. Semua orang tentu saja merasa tidak pantas mendampingi wanita idaman mereka. Ada banyak orang diam-diam merasa kasihan pada Yura karena harus menikahi Glenn. Pada saat semua orang berdesah, Indra turun dari mobil di belakang bersama dengan anggota keluarga Suwanto lainnya. Raut wajah mereka kurang lebih sama dengan Yura. Tidak ada orang pun yang terlihat gembira atas pernikahan ini. Seiring dengan kemunculan Glenn, Yura dan anggota keluarga Suwanto, acara pernikahan ini pun resmi dimulai. Pada saat ini, sepasang pria dan wanita cantik yang berpakaian mewah berjalan ke atas panggung. Mereka adalah pembawa acara TV yang terkenal dan akan menjadi pembawa acara resepsi pernikahan ini. Selain mereka, keluarga Lawrence juga mengundang beberapa selebritas papan atas untuk menjadi pengiring pengantin pria dan wanita. Hanya saja tampang beberapa selebritas wanita itu masih kalah jauh dari paras Yura yang sangat cantik. Halo semuanya, hari ini kami ingin mewakili keluarga Lawrence dan mempelai pria untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di resepsi pernikahan ini. Kedua pembawa acara itu mengucapkan beberapa kalimat pembuka yang disambut oleh tepuk tangan meriah orang-orang. Sekarang, kami persilahkan mempelai pria Tuan Glenn Lawrence dan mempelai wanita Yura Suwanto untuk naik ke atas panggung. Mari kita berikan mereka tepuk tangan yang meriah. Kedua pembawa acara itu pun terlebih dahulu bertepuk tangan untuk memeriahkan acara tersebut. Di bawah tepuk tangan semua orang, Glenn yang duduk di kursi roda naik ke atas panggung dibantu oleh beberapa pengiring pengantin pria. Harry, gantikanlah aku naik ke panggung bersama Yura, kata Clinton dengan suara berat. Menurut adat pernikahan di Jenggala, Clinton yang seharusnya menemani Yura naik ke panggung, lalu menyerahkan Yura kepada Glenn. Hanya saja Clinton tidak menyetujui pernikahan ini, tetapi juga tidak mampu membantah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan tugasnya itu kepada Harry. Harry mengiyakannya dengan berat hati, lalu menggandeng tangan Yura yang dingin dan berjalan melewati karpet merah menuju panggung. Mereka juga diikuti oleh beberapa pengiring pengantin wanita. Sayang banget, mulai sekarang salah satu dari 4 wanita tercantik di Jenggala akan jadi istri orang. Saat melihat situasi ini, para putra dari keluarga terhormat menghela nafas sambil menggeleng. Mereka tahu bahwa Teresa merupakan wanita tercantik di Jenggala adalah pacar Owen. Sekarang wanita tercantik kedua di Jenggala juga akan segera menjadi istri orang lain.
Jadi mereka semua terlihat sangat kecewa dan sedih. Cinta menyatukan kedua keluarga, sedangkan pasangan ideal menciptakan ikatan yang langgeng. Sekarang kami umumkan resepsi pernikahan ini resmi dimulai. Pertama-tama di atas panggung, kedua pembawa acara mulai berbicara. Namun sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terjadi peristiwa yang tak terduga. Tunggu, aku nggak setuju. Tepat pada saat ini sebuah mobil Rolls-Royce yang mewah berhenti tidak jauh dari sana. Kemudian Owen turun dari mobil diikuti oleh Teresa dan Renata. Bab 1216. Owen. Saat melihat kemunculan Owen, Glenn dan Yura yang berada di atas panggung langsung terkejut. Terutama Yura. Dia menggosok matanya karena tidak mempercayai penglihatannya. Sepengetahuannya, Owen seharusnya sedang berada di Loram untuk menangani urusan di perusahaan cabang. Tak disangka, Owen malah tiba-tiba muncul di hadapannya bagaikan keajaiban. Buat apa Owen datang kemari? Dilihat dari sikapnya, jangan-jangan dia datang untuk mengacau. Semua orang di sekitar juga sangat terkejut dan terlihat bingung. Mereka semua tahu bahwa keluarga Lawrence adalah musuh Owen. Kedua belah pihak sudah pernah bertarung beberapa kali. Di sisi lain, keluarga Suwanto juga telah berubah menjadi musuh Owen sejak Owen menelantarkan Yura di acara pertunangan mereka waktu itu. Dengan hubungan di antara Owen dan keluarga Lawrence dan keluarga Suwanto, mereka tidak mengerti kenapa Owen bisa menghadiri acara pernikahan Yura dan Glenn. Aku nggak setuju dengan pernikahan ini. Owen tidak memperdulikan keterkejutan semua orang dan langsung naik ke atas panggung dengan ekspresi dingin. Owen, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu seharusnya berada di Loram? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Setelah tersadar dari keterkejutannya, Yura buru-buru menghampiri Owen dengan ekspresi panik. Jika Owen tiba-tiba kembali sebelum masalah ini terjadi, Yura pasti akan sangat gembira. Sekarang dia bukan hanya tidak merasa gembira, tetapi malah sangat ketakutan. Dia sangat khawatir Owen akan merusak pernikahan ini, lalu berselisih dengan keluarga Lawrence dan keluarga Rayla. Pada saat itu, Owen pasti akan berakhir tragis. Yura, aku yang menyuruh Owen untuk kembali tepat pada saat ini. Terdengar suara merdu seseorang di bawah panggung. Orang itu tidak lain adalah Rosa, putrinya Naldo. Hubungan Rosa dengan Owen dan Yura lumayan dekat. Meskipun Owen sudah membatalkan pertunangannya dengan Yura di depan umum waktu itu, Rosa tahu bahwa Yura masih sangat mencintai Owen. Rosa masih berharap Owen akan berubah pikiran dan kembali bersama Yura. Namun Yura malah tiba-tiba memutuskan untuk menikah dengan Glenn, musuhnya Owen. Rosa merasa sangat terkejut, tetapi juga segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, dia langsung menghubungi Owen sehingga Owen bisa kembali tepat waktu. Yura, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tiba-tiba mau menikah sama Glenn? Tegur Owen dengan ekspresi tidak senang. Jika bukan karena Rosa yang tiba-tiba menelponnya pagi ini, dia mungkin tidak akan tahu mengenai pernikahan Yura ini. Enggak kenapa-napa, pokoknya ini urusan keluarga Suwanto dan keluarga Lawrence. Sebaiknya kamu cepat pergi. Dari sini, jawab Yura sambil menggertakkan giginya. Dia berusaha keras untuk menahan air matanya dan keinginannya untuk langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Owen. Bab 1217. Enggak bisa, kalau kamu enggak jelaskan semuanya padaku, aku enggak akan pergi, seru Owen dengan ekspresi yang sangat suram. Perasaan Owen terhadap Yura sangatlah rumit. Owen pasti akan merestui kebahagiaan Yura apabila Yura benar-benar menemukan pria yang dicintainya.
apalagi Owen sudah memiliki Teresa. Namun Owen tidak akan membiarkan Yura menikahi Glenn yang sudah terkenal playboy di Jenggala. Selain itu, keluarga Lawrence merupakan musuh bebuyutan Owen dan juga saingan bisnis keluarga Suwanto. Owen benar-benar tidak mengerti kenapa keluarga Suwanto bersedia menikahkan Yura kepada Glenn. Jadi, dia harus mencari tahu sebenarnya. Owen, anggap saja aku mohon padamu, cepat pergi, aku nggak mau mencelakaimu dan keluargaku. Mohon Yura. Dia berbicara sambil mendorong Owen dengan kuat agar Owen turun dari panggung. Namun Owen sama sekali tidak bergeming. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dikerahkannya, Yura tetap tidak berhasil mendorong Owen turun dari panggung. Yura, katakan yang sejujurnya, ada apa ini sebenarnya? Tanya Owen sambil mencengkram lengan Yura. Dari reaksi Yura, dia tahu bahwa sudah terjadi masalah yang sangat besar. Dari hubungannya dengan Yura, dia tidak mungkin membiarkan Yura menghadapi masalah ini sendirian. Owen, sebelumnya keluarga Lawrence memang berencana mau menghabisimu, tapi kamu nggak ada di Jenggala. Sekarang kamu malah datang untuk mempersembahkan dirimu sendiri. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Glenn akhirnya tersadar dari keterkejutannya, lalu tertawa saking marahnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga Lawrence, konyol sekali, cibir Owen. Dia menatap Glenn dengan penuh peremehan. Dengan kekuatan dan cara yang dimilikinya untuk melindungi diri saat ini, dia mungkin masih belum bisa memusnahkan seluruh keluarga Lawrence. Namun, keluarga Lawrence juga tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Keluarga Lawrence mungkin nggak punya kemampuan sehebat itu. Tapi, bagaimana dengan keluarga Rayla? Tepat pada saat ini terdengar dengusan seorang dari arah belakang panggung. Kemudian Henry berjalan keluar bersama dengan 3 pengawalnya. Siapa kalian? Saat merasakan aura mengesankan yang terpancar dari tubuh mereka, Owen pun merasa terkejut. Berhubung masalahnya sudah menjadi seperti ini, Yura tahu dirinya mau tak mau harus memberitahu Owen apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dia pun berkata dengan ekspresi pahit, Owen, sejujurnya mereka itu orang dari keluarga Rayla. Keluarga Rayla itu keluarga terhormat di Tonham. Orang yang memimpin di paling depan itu Henry Rayla, putra kedua keluarga Rayla, dan juga kakak iparnya Glenn. 3 orang di belakangnya masing-masing adalah 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Apa? 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana? Mana mungkin? Setelah mendengar ucapan Yura, Owen langsung terkejut. Bukan hanya Owen, semua orang yang hadir juga langsung berdiri saking terkejutnya. Mereka semua sudah dikejutkan oleh status Henry dan bawahannya. Ya ampun, 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Keluarga Rayla memang pantas menjadi keluarga terhormat di Tonham. Kekuatan dan latar belakang mereka hebat sekali. Semua orang memandang kelompok Henry dengan tatapan penuh ketakutan dan hormat. Mereka tahu jelas bahwa orang terhebat di Jenggala juga baru mencapai tahap menengah alam Rigana. Selain Owen yang kekuatannya hampir mencapai tahap akhir alam Rigana, tidak ada seorang pun di Jenggala yang pernah mencapai tahap akhir alam Rigana. Namun, keluarga Rayla malah bisa dengan mudah menghasilkan 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Dengan kekuatan sehebat itu, mereka sudah mampu menghancurkan keluarga terhormat manapun di Jenggala. Jadi dapat
Dapat dibayangkan penderitaan yang dirasakannya. Ternyata mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mengancam kalian, seru Owen dengan ekspresi yang sangat dingin. Sebelumnya, dia sangat bingung kenapa Yura setuju untuk menikah dengan Glenn padahal keluarga Suwanto bermusuhan dengan keluarga Lawrence. Ternyata keluarga Lawrence memiliki dukungan dari keluarga Rayla yang begitu kuat. Owen, keluarga Rayla terlalu kuat, kita nggak akan sanggup melawan mereka. Sebaiknya kamu cepat pergi, ucap Yura dengan getir. Aku? Owen hendak menjawab, tetapi malah langsung disela Henry. Mau pergi, mana segampang itu? Cibir Henry. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kedua petarung tahap akhir alam Rigana keluarga Rayla segera memblokir jalan keluar Owen. Kali ini Henry mengambil resiko untuk menyinggung organisasi Drakmar demi mendapatkan teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah dari Owen. Sekarang Owen sudah datang tanpa diundang. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Owen pergi dengan semudah itu. Tuan Henry, apa maksudmu ini? Sebelumnya, Glenn sudah menyetujui syaratku untuk menggak melukai Owen, asalkan aku bersedia menikahinya. Apa kalian mau ingkar janji? Tanya Yura dengan tidak senang. Dia segera merentangkan kedua tangannya untuk melindungi Owen. Yura, ternyata aku salah satu alasan kenapa kamu setuju menikah sama Glenn. Setelah mendengar ucapan Yura, Owen pun merasa terkejut dan segera sadar. Pantas saja Yura tidak memberitahunya mengenai pernikahan ini. Ternyata Yura ingin melindunginya. Pada saat ini, Owen merasa sangat terharu atas tindakan Yura. Namun, dia juga merasa sangat tertekan karena tidak tahu harus bagaimana membalas rasa cinta Yura yang mendalam ini. Memangnya kenapa kalau aku ingkar janji? Yura, asalkan kamu tahu, aku hanya pura-pura menyetujui syaratmu kemarin. Owen itu musuh bebuyutan keluarga Lawrence dan dia juga sudah melumpuhkan kedua kakiku. Aku sangat ingin mencabik-cabiknya dan membuatnya mati mengenaskan. Kamu kira aku akan melepaskannya? Jangan mimpi, ujar Glenn dengan ekspresi bengis. Dia pun langsung menunjukkan sifat aslinya. Apa dasar nggak tahu malu setelah mengetahui Glenn yang sudah menipunya? Yura langsung murka. Kemudian dia melepaskan kerudungnya dan melemparnya ke lantai sambil berkata, dasar orang picik, aku nggak akan menikahimu. Mau membatalkan pernikahan ini? Memangnya kamu bisa? Kalau kamu berani berbuat begitu, yang akan mati hari ini bukan hanya Owen, tapi juga seluruh anggota keluarga Suwanto. Kamu pilih saja sendiri mau gimana, ujar Glenn sambil tersenyum sinis. Dengan adanya Henry yang mendukungnya, Glenn tidak akan membiarkan Yura membatalkan pernikahan hari ini meskipun harus memaksanya. Bab 1219. Tepat pada saat ini, Gavin, Sania, dan kelompok anggota keluarga Lawrence berjalan keluar dari belakang panggung. Apa yang dikatakan Glenn benar. Yura, kamu dan Glenn harus menikah hari ini. Selain itu, Owen juga harus mati, cibir Gavin. Kemudian dia melambaikan tangannya dan sekelompok ahli keluarga Lawrence segera mengepung anggota keluarga Suwanto. Maksudnya sudah sangat jelas, begitu Yura berani menolak, mereka akan segera menyerang Indra dan yang lain. Yura merasa sangat marah, tetapi juga tidak berdaya. Di hadapan keluarga Rayla yang memiliki kekuatan sehebat itu, dia tidak memiliki pilihan lain selain menunduk demi melindungi keluarganya. Owen, sebelum mereka bertindak, sebaiknya kamu cepat kabur, bisik Yura. Dia tahu bahwa kekuatan Owen cukup hebat. Jika Owen melarikan diri tepat waktu, mungkin saja Owen masih akan memiliki kesempatan untuk hidup.
Di sisi lain, dia akan menerima pernikahan ini agar keluarga Lawrence dan Henry tidak mempersulit keluarganya. Buat apa aku kabur? Yura, jangan khawatir. Hari ini aku datang untuk menggagalkan pernikahan ini. Baik itu keluarga Lawrence maupun keluarga Rayleigh, siapapun yang berani menghalangiku akan mati mengenaskan, ujar Owen dengan dingin dan tegas. Begitu mendengar ucapan Owen, semua orang langsung geger. Apa kita nggak salah dengar? Owen berani menggagalkan pernikahan ini biarpun ada ahli keluarga Rayleigh. Apa otaknya sudah rusak? Semua orang yang ada di sekitar langsung tercengang dan menatap Owen dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Riganah dan dia tidak terkalahkan di Jenggala, keluarga Rayleigh memiliki 2 petarung tahap akhir alam Riganah dan 1 petarung tahap puncak alam Riganah. Hanya salah satu dari mereka sudah mampu menghabisi Owen dengan mudah. Namun Owen malah menolak usul Yura untuk melarikan diri dan juga menantang keluarga Rayleigh. Apa bedanya ini dengan menggali lubang kubur sendiri? Nah, hebat sekali kamu. Beraninya kamu yang baru mencapai tahap menengah alam Riganah meremehkan keluarga Rayleigh. Aku rasa kamu sudah bosan hidup, seru Henry. Seru Henry dengan marah dan segera memerintahkan ketiga pengawal keluarga Rayleigh untuk langsung membunuh Owen. Hanya saja begitu memikirkan bahwa tujuan utamanya adalah merebut teknik bela diri Owen, Henry mau tak mau harus menekan amarahnya sebelum mencapai tujuannya itu. Jangan omong kosong lagi, namamu Henry kan? Orang lain mungkin takut sama keluarga Rayleigh, tapi aku enggak. Kalau kalian memang hebat, silahkan hadapi aku. Aku mau tahu apa yang bisa kalian lakukan terhadapku, ujar Owen sambil tersenyum sinis. Meskipun basis kultivasi Owen masih tidak sebanding dengan 3 pengawal keluarga Rayleigh, dia memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Jadi dia tidak takut pada Henry dan yang lain. Owen, kamu sudah gila. Yura langsung terkejut karena tidak berani mempercayai pendengarannya. Bukan hanya Yura, bahkan Teresa dan Renata yang berada di bawah panggung juga sangat terkejut. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Owen dan mengetahui situasi Owen dengan jelas. Setahu mereka, kekuatan Owen masih kalah jauh dari 3 pengawal keluarga Rayleigh. Jadi Owen tidak akan mungkin mampu mengalahkan ketiga orang itu. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya keberanian Owen untuk menantang kelompok Henry. Tindakan Owen ini benar-benar sangat bodoh. Bab 1220. Nah, nggak usah sombong. Sekarang kuberi kamu satu kesempatan untuk melindungi nyawamu. Asalkan kamu menyerahkan teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah yang kamu latih, aku akan pertimbangkan untuk mengampunimu, ujar Henry meskipun ditantang Owen. Henry tetap menekan amarahnya lalu mengutarakan niatnya. Begitu mendengar ucapan Henry, semua orang langsung terkejut. Apa, Owen punya teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah? Serius? Semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Teknik bela diri tingkat tinggi sangat langka dan berharga. Owen yang merupakan anak yatim memiliki teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Tentu saja, dari kecepatan perkembangan Owen, beberapa tokoh terkemuka dari generasi tua seperti Richard, Indra, dan yang lain bisa menebak bahwa teknik bela diri yang dilatih Owen pasti adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Namun, itu hanyalah tebakan mereka. Mereka tidak tahu apakah itu memang benar atau tidak. Kenapa kamu tahu aku punya teknik bela diri tingkat tinggi? Tanya Owen dengan bingung. Untuk menghindari bencana, dia tidak pernah membeberkan ke dunia luar bahwa dia memiliki teknik bela diri tingkat tinggi.
Selain Teresa, beberapa wanita di dekatnya dan beberapa bawahan yang direkrut Owen tidak ada yang mengetahui mengenai hal ini. Namun Henry malah mengetahui bahwa Owen memiliki teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Hal ini benar-benar di luar dugaannya dan membuatnya kewalahan. Begitu mendengar ucapan Owen yang sudah secara tidak langsung mengakui hal itu, semua orang pun dikejutkan lagi. Apa? Owen benar-benar punya teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah? Pantas saja basis kultivasinya bisa menerobos secepat itu. Semua orang menatap Owen dengan tatapan membara, seolah-olah ingin langsung menelan Owen. Hahaha, apa yang ditebak kakek benar. Ternyata kamu memang benar punya teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Aku benar-benar beruntung, seru Henry dengan bersemangat sambil tertawa gembira. Sebenarnya ini hanyalah tebakan Gavin dan Henry agak khawatir tebakan Gavin itu salah. Jika dia menyinggung organisasi Drakmar tanpa mendapatkan keuntungan apapun, dia mungkin tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada keluarga Rayla. Namun Owen sudah mengakuinya secara langsung. Oleh karena itu, dia pun merasa lega. Ternyata cuma tebakan, Owen diam-diam merasa lega. Dia bukan hanya memiliki teknik bela diri tingkat tinggi, tetapi juga teknik bela diri tingkat puncak. Dia sudah lega setelah mengetahui bahwa ini semua hanyalah tebakan Henry. Dengan kekuatannya sekarang dan berbagai cara yang dimilikinya untuk melindungi diri, Owen sudah berkemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dengan lumayan baik. Oleh karena itu, dia tidak takut meskipun orang lain mengetahui dia memiliki teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah. Hal yang terpenting adalah masalah mengenai teknik bela diri tingkat puncak tidak tersebar. Jika hal itu menarik perhatian para keluarga terhormat di Tonham, Owen pasti akan mati.